ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena mempertanyakan keberanian Gus Yahya mengurus status habaib. Apakah jika Ketua Umum PBNU hari ini, Kiai Said, dia akan berani mengurus habaib? Seperti keberanian yang ditunjukkannya saat ini, setelah tidak menjabat Ketua Umum PBNU, apakah jika Ketua Umum PBNU hari ini, Kiai Hashim Muzadi, dia akan membawa persoalan status habaib ke forum Basul Masail? Apakah jika Ketua Umum PBNU hari ini Gus Dur, akankah dia bertanya kepada cabang-cabang NU pendapat mereka tentang status habaib? Bukankah tidak ada yang terlalu repot bagi Gus Dur? Yang menyebarkan fitnah namanya Muslim Cyber, koordinatornya Habib bin Ahl Bait. Salaman, cium tangan. Saya mau salaman sama Habib itu. Muhammad Lutfi Al-Habsyi dari tempat itu koordinator penyebar fitnah adu domba. Mau cium tangan? Habib mau cium tangan? Apakah jika Royce Ngam PBNU hari ini, Gus Mus, akankah dia memberikan komentar yang berbeda dengan Kiai Miftahul Ahyar? Apakah jika Royce Ngam PBNU hari ini, Kiai Makruf Amin, akankah dia mengundang Kiai Imad ke PBNU dan mendiskusikan tesisnya? Apakah jika Royce Ngam PBNU hari ini, Kiai Sahal Mahfudz, akan memasukkan persoalan status habaib ini, bagian dari fikih peradaban NU? Pertanyaan mendasar, apakah status nasab habaib ini urusan PBNU, atau urusan NU kultural? Pertanyaan mendasar, apakah status nasab habaib ini urusan fikih atau urusan biologi? Pertanyaan mendasar, apakah status nasab habaib ini urusan ulama atau urusan saintis? Pertanyaan mendasar, apakah PBNU siap memuliakan ilmu pengetahuan? Pertanyaan mendasar, apakah PBNU siap menjadi bagian kebangkitan ilmuwan? Sebab, jika PBNU tidak mau mengurusi status nasab habaib, NU kultural telah dan terus bergerak mengurusnya. Para Kiai NU, setiap pengasuh pesantren pasti ditanya jamaahnya, mungkin setahun, 2 tahun, mereka mampu diam. Namun, secara fitrah, para Kiai ini berpikir dan mencari-cari jawabannya. Dan secara naluriah, mereka akan menjawab, baik secara lugas atau isyarat. Tenan pora. Sebab kalau penyelenggara bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi itu masalah besar. Apalagi DNA sudah jelas haplogrup ya, haplogrupnya jelas. Ini yang tes DNA orang luar, orang Indonesia ada beberapa sama ya. Haplogrupnya G. Dan itu bukan Arab dan bukan Hashim, apalagi Bani Hashim, bukan. Itu dari Kaukasus. Ya nek dibongkar izin, tapi ya sudahlah, pokoknya jelas bukan J. J1 itu Nabi atau Bani Hashim ya. J1 itu Bani Hashim. Lah ini tidak ada yang tes tuh, yang J1 itu enggak ada, sak dunia itu 180 wong itu enggak ada. Lah piye to? Mosok cek ngotot ae. Malah diharamkan malah yang di DNA ini. Sebab, jika PBNU tidak mau mengurusi status nasab habaib, beberapa Kiai NU telah merasa terpanggil menguji tesis Kiai Imad. Mereka membaca kitab-kitab nasab, yang selama ini tidak mereka lakukan. Selama 1-2 tahun ini mereka diam. Mereka menganalisa tawaran Kiai Imad. Sebagiannya telah muncul dan berbicara. Tentu saja, tren Kiai-Kiai NU seperti ini kan terus bermunculan. Sebab, jika PBNU tidak mau mengurusnya, biologi sebentar lagi akan memberikan jawabannya. Dunia memasuki era kedokteran presisi, yang mensyaratkan tes DNA untuk diagnosa. Dunia kedokteran akan bergerak seperti Eropa dan Cina, membutuhkan data tes DNA setiap pasien. Dan setiap orang dengan data haplogrup yang dimilikinya akan terasosiasi sebagai orang Jawa, orang India, orang Arab, dan sebagainya. Nah menariknya, pertaruhan klan habaib bukan mencocokkan DNA mereka dengan DNA Nabi Muhammad. Pertaruhan mereka yang pertama adalah mencocokkan DNA mereka dengan DNA orang Arab. Sebab, haplogrup G yang dimiliki oleh sebagian mereka, menunjukkan mereka bukan orang Arab. Di sisi lain, larangan perempuan Balawi menikah dengan laki-laki non-Balawi, menipiskan kemungkinan mereka memiliki haplogrup yang beragam. Klaim biologis yang ada saat ini, mereka bukan orang Arab. Nasab mereka selesai, putus, rungkat. Ilmiah soalnya. Saya sebagai orang akademik dan saya bertahun-tahun mengajar metodologi penelitian hukum Islam di S3. Sudah berapa tahun. Saya nyadar betul bahwa memang
masalah nasab ini perlu diteliti secara ilmiah jika dipersoalkan, dan sudah ada produk ilmiahnya, sudah ada. Kenapa lalu dimasalahkan? Pakai baik sangka lagi, pakai apa? Syuhra wal istifadah. Kalau tidak diperselisihkan, oke, tidak apa-apa. Zaman dulu memang tidak diperselisihkan. Mbah Hasyim atau Mbah Nawawi Banten dan lain-lain sebagai ulama, iya, tapi bukan ahli nasab mereka. Tapi mereka karena tidak ada yang mempermasalahkan, maka bisa digunakan syuhrah wal istifadah, pengakuan secara umum. Tapi kalau ada yang mempermasalahkan dan bisa menunjukkan bukti, lalu apa untungnya? Tetap ngotot ngaku keturunan Nabi itu, apa tidak takut dengan risiko? Nanti baca surat Al-Ahzab ayat 2 dan seterusnya itu. Sebab, jika PBNU tidak mau mengurusnya, banyak Kiai NU berkepentingan dengan Kiai Imad. Bukankah di lapangan, petinggi-petinggi habaib telah menggusur peran Kiai-Kiai NU dengan glorifikasi narasi, habaib memiliki syafaat kanjeng Nabi Muhammad, habaib sumber dan pusat keberkahan, habaib ahli bait Nabi, berislam tanpa habaib sesat, dan sebagainya. Dengan narasi itu, Kiai dengan kealiman setinggi apapun, akan tergusur dari majelis hingga panggung dakwah. Bagaimanapun, dengan tanpa syarat, habaib lebih layak dimuliakan dan didengarkan. Ikut habaib otomatis berkah dan selamat. Ikut kiai setinggi apapun ilmunya tidak memiliki garansi keselamatan. Doktrin inilah yang membuat majelis dan panggung para habaib penuh sesak dan terus berkembang masuk ke pusat-pusat jamaah NU, ke masjid-masjid NU. Bukan itu saja, petinggi-petinggi habaib berani menyerang pribadi pemimpin-pemimpin NU, mulai dari Gus Dur hingga Gus Yakut, saat menjabat Ketua Umum Ansor. Saat ada pemimpin-pemimpin NU yang tidak mereka sukai, petinggi-petinggi habaib berani melakukan framing bahwa pemimpin-pemimpin NU itu ulama suk, ulama jahat, sesat yang tidak boleh diikuti. Tentu saja, secara naluriah, tesis Kiai Imad adalah kabar gembira. Hati banyak kiai ini berharap-harap, andaikan tesis Kiai Imad ini benar, mereka akan lepas dari penjajahan dan perbudakan spiritual. Para kiai yang merasa terzolimi dengan arogansi petinggi-petinggi habaib ini, telah menentukan setengah kebenaran terhadap tesis Kiai Imad. Ini alamiah dan naluriah yang seharusnya wajib dipertimbangkan PBNU. Tidak benar ini. Batahliku celaka ini negeri ini kalau sudah meninggalkan tolegonya habaib. Lalu, bagaimana jika PBNU tidak mau mengurusi dan persoalan ini selesai secara kultural, selesai oleh ilmu pengetahuan? Tentu saja, mereka yang ingin PBNU mengurusi status nasab ini akan kecewa dengan keberanian Gus Yahya. Dia pemimpin NU yang melewatkan momen besar, tidak memilih belokan sejarah untuk NU, dan mengabaikan peristiwa ilmiah. Kamu setuju? Komen di bawah. Indonesia, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Dunia, selamat datang di abad kedua Nahdlatul Ulama. Oh, universe, welcome to the second century of Nahdlatul Ulama.